Dia targetnya ya ITB, UI, UGM gitu, kalau enggak ke luar negeri gitu kan. Sehingga ya kalau dari segi ya kita kan bisa melihat keberhasilannya itu nanti setelah beberapa tahun kemudian gitu. Dia udah ada di mana gitu ya, ada di instansi-instansi yang apalah yang bagus gitu ya. Ya seperti di Pertamina kalau umpamanya di BUMN, dia ada di Telkom. Ya, itu banyak itu. Itu pernah ya seperti SMA 1 Bukit Tinggi itu pernah kelasnya itu pindah aja ke ITB itu Pak Bambang. Satu kelas itu pernah pindah ke ITB dia. Begitu juga di SMA 1 Padang itu ya, yang merupakan SMA terpilih lah di Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa wawancara video untuk ikut memperingati, memeriahkan hari jadi ke-76 Provinsi Sumatera Barat. Nah, saya sudah mewawancara beberapa tokoh. Saat ini saya bersama dengan Bapak Dr. Insinyur Haji Basril Basar, MM. Beliau tokoh masyarakat, dosen, wartawan senior ya. Iya. Saya lihat di CV-nya pernah menjadi komisaris Semen Padang. Nah, jadi saya kira cukup lengkap ini untuk bercerita tentang Sumatera Barat. Apa kabar Pak Basril? Kabar baik Pak Bambang. Iya. Ini memang menarik ini. 1 Oktober 1945 ditetapkan menjadi hari jadi Provinsi Sumatera Barat. Nah, berarti usianya hampir sama dengan usia Republik Indonesia, 76 tahun. Nah, iya. Tetapi ditetapkan baru 22 Juli 2019. Nah, maka tahun ini baru ketiga kalinya diperingati. Nah, sebagai seorang wartawan pasti dinamika ini Pak Basril bisa cerita ini. Kenapa baru 3 tahun yang lalu ini diputuskan? Monggo. Iya. Jadi memang ya agak terlambat ya Pak Bambang penetapan ini. Tetapi ini juga sebuah fenomena ini, bahwa orang Sumatera Barat itu adalah orang yang ahli sejarah ya. Adalah tokoh-tokoh sejarawan ya. Tapi kenapa untuk daerah Sumatera Barat sendiri terlambat penetapannya? Ini karena outward looking juga nih Pak Bambang. Orang Sumatera Barat itu dia banyak berpikir keluar kan. Rupanya di daerah dia sendiri dia kelupaan gitu ya. Jadi menurut saya memang ini baru ditetapkan ya tanggal 22 Juli 2019. Saya lihat memang ya sebenarnya kalau kita ingin memberikan support ya terhadap pembangunan Sumatera Barat itu kalau kita tetapkan hari bersejarahnya, hari kelahirannya, itu kan bisa menambah semangat ya, bisa menambah spirit gitu ya. Ada momen-momen penting yang kita jadikan ya titik awal gitu ya untuk memacu pembangunan itu. Nah, tetapi ini memang baru 3 tahun ya ditetapkan. Karena menurut saya ini ya tergantung juga oleh kepemimpinan ya. Mulai ya kalau kita merdeka tahun 45, kemudian silih berganti pemimpin di Sumatera Barat itu ya. Jadi karena Sumatera Barat ini kan termasuk daerah yang sumber dayanya kurang nih Pak Bambang. Jadi dia berpikir itu banyak bagaimana
bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat, bagaimana bisa ya membangun hal-hal penting lainnya seperti pendidikan, kesejahteraan. Sehingga ya mungkin di dalam pikiran-pikiran pemimpin kita pada waktu itu belum terlintas di dalam pikirannya untuk menggali ya, mencari tanggal berapa ini Sumatera Barat ini dicetuskan gitu ya. Jadi ya kalau istilah orang Padangnya di bawah nasib gitu, di bawah untung saja. Sehingga ini tidak jadi kepikiran gitu kan. Jadi fokusnya ya bagaimana bisa ya kalau istilah orang Padang itu kan membangkit batang terandam itu. Jadi bagaimana dia bisa ya ada lompatan-lompatan pembangunan ya. Sehingga ya ini seakan-akan terlupakan. Apalagi kita tahu juga Pak Bambang ya, Sumatera Barat itu kan pernah ya menjadi daerah melakukan koreksian lah terhadap pemerintah pusat, itu kan PRRI. Jadi itu kan juga hantamannya cukup kuat itu terhadap keadaan daerah. Jadi itu juga termasuk salah satu ya saya rasa salah satu halangan juga, kendala sehingga ini tidak terpikirkan kapan ini Sumatera Barat ini lahir. Ya, jadi seakan ya dianggap tidak terlalu penting pada waktu itu. Tapi kalau sekarang bagaimana Pak respon masyarakat terhadap penetapan hari jadi itu? Ya karena ini baru ya Pak Bambang. Berbeda ya, kalau boleh saya katakan berbeda dengan Kota Padang. Kalau Kota Padang itu kan memang sudah melekat ya di hati masyarakat ya. Jadi Kota Padang itu ya udah lahir sebelum Indonesia merdeka ya 400 tahun yang lampau. Sehingga itu tetap diperingati dan kegiatan-kegiatan banyak gitu ya. Menandakan ada momen-momen gitu. Ada kegiatan-kegiatan dalam memperingati hari jadi kota. Tapi Sumatera Barat masih belum seperti itu ya karena baru 3 tahun. Jadi rasa memiliki gitu ya masih belum. Ya apalagi ya terhadap kaum milenial gitu ya. Jadi belum melekat di hatinya gitu. Baik Pak Basril, walaupun mungkin belum begitu populer, tapi bisa menjadi momentum yang baik untuk melihat ke belakang lah, untuk melihat apa yang sudah kita capai saat ini. Nah mungkin Bapak bisa ceritakan apa saja yang sudah dicapai Sumatera Barat ini, baik dari segi ekonomi, politik, sosial budaya, dan apa saja yang masih dirasa kurang dan masih harus diperjuangkan lagi. Ya, jadi kalau kita lihat ya semenjak ya habis zaman PRRI itu ya, dan ketika Pak Arun Zain mulai menjadi gubernur ya, itu kan beliau sudah meletakkan dasar-dasar pembangunan ya. Beliau sebagai seorang ekonom ya sudah menata daerah ini, apa potensi yang dimiliki, kemudian apa tantangan-tantangan yang dihadapi, sehingga beliau juga banyak merekrut ya orang-orang Minang yang berada di luar. Dan saya lihat ya setelah Pak Arun Zain kemudian dilanjutkan oleh Pak Azwar Anas ya. Jadi di zaman Orde Baru itu kan tolak ukur keberhasilan pembangunan itu kan ada namanya dulu Prasamya Purnakarya Anugrah ya. Jadi pada waktu itu ya
daerah Sumatera Barat itu merupakan daerah pertama di luar Pulau Jawa yang memperoleh Prasamya Purnakarya Anugerah itu. Kemudian dilanjutkan oleh Pak Asam Basri Durin ya, memperoleh ya kakak daripada Prasamya itu Prajojana Purnakarya Anugerah itu. Jadi kalau kita lihat ya, keberhasilan semenjak zaman Orde Baru gitu ya, diletakkan landasan oleh Pak Arun Zain, kemudian dilanjutkan oleh Azwar Anas, kemudian Asam Basri Durin ya, itu pembangunan cukup pesat gitu ya. Jadi boleh kita katakan ya daerah tetangga kan seperti Jambi, kemudian juga Riau ya, yang merupakan daerah kaya gitu ya, agak merasa iri dengan pembangunan Sumatera Barat pada waktu itu. Sumatera Barat tidak mempunyai potensi sumber daya alam, tetapi uangnya banyak untuk pembangunan gitu. Jadi secara fisik ya itu kita lihat pembangunan itu cukup berhasil gitu ya. Kemudian juga di bidang lainnya pendidikan, yaitu sebenarnya kan sudah yang menyatu di dalam penilaian Prasamya itu Pak Bambang. Jadi termasuk juga soal budaya ya, pembangunan sosial budaya ya, dan juga infrastruktur dan lain-lain sebagainya. Nah, tetapi saya ingatkan memang kita agak sulit juga mengukur keberhasilan pendidikan di Sumatera Barat itu. Karena ya orang Sumatera Barat itu kalau tamat SMA itu banyak keluar Pak Bambang. Dia tidak berminat dia di perguruan tinggi yang ada di Sumatera Barat ya, seperti Universitas Andalas itu. Dia targetnya ya ITB, UI, UGM gitu, kalau enggak ke luar negeri gitu kan. Sehingga ya kalau dari segi ya kita kan bisa melihat keberhasilannya itu nanti setelah beberapa tahun kemudian gitu. Dia udah ada di mana gitu ya, ada di instansi-instansi yang apalah yang bagus gitu ya. Ya seperti di Pertamina kalau umpamanya di BUMN, dia ada di Telkom, ya, itu banyak itu. Itu pernah ya seperti SMA 1 Bukit Tinggi itu pernah kelasnya itu pindah aja ke ITB itu Pak Bambang. Satu kelas itu pernah pindah ke ITB dia. Begitu juga di SMA 1 Padang itu ya, yang merupakan SMA terpilih lah di Sumatera Barat. Jadi kalau boleh kita lihat, kita katakan bahwa ya keberhasilan ya Sumatera Barat itu ya pertama kalau kita lihat semenjak ya keterpurukannya di zaman PRRI itu, dia luar biasa bangkitnya di zaman Orde Baru itu. Pak Basril, tadi Bapak mengatakan bahwa Sumatera Barat sangat minim sumber daya alam, tapi kan terkenal semen dan batu baranya Pak dulu. Iya, jadi kalau kita bandingkan dengan beberapa provinsi lain ya di Sumatera, Sumatera Barat itu termasuk ya minim sumber daya alam, ya, Pak Bambang. Dia cuma ada semen gitu ya, ada batu kapur. Kebetulan di kampung saya itu. Sekarang ya sudah mulai menipis juga ya bahan bakunya. Kemudian juga ada batu bara. Batu bara itu sekarang sudah ya boleh kita katakan penambangan ya tambang-tambang rakyat aja. Udah kalau PT Bukit Asam ya yang dulunya mengakuisisi PT Umbilin ya, PT Batubara Umbilin itu sudah mulai habis gitu. Jadi kita tidak mempunyai sumber daya alam ya. Kalau umpamanya diserahkan oleh pemerintah pusat itu otonomi penuh, nggak bisa kita menggaji pegawai, nggak bisa itu ya. Karena kalau saya lihat komposisi dari ya kalau kita ukur dari APBD gitu Pak Bambang ya, itu kalau dari PAD itu sekitar ya 15% sampai 20% lah sumbangannya terhadap APBD. Jadi kita bisa melihat bahwa ya potensi ya sumber daya alam ya dari Sumatera Barat itu
Ya apalagi kalau kita bandingkan dengan Riau ya, daerah tetangga, itu kalah kita itu. Sekarang batu bara itu udah banyak di daerah Jambi, Pak Bambang. Ya kita semen Padang banyak beli dari daerah Jambi itu. Iya, jadi Ya, cuma jadi, ngolahnya di Padang, Pak ya? ya, konsumsinya di Padang itu. Ya. Nah, kalau bicara mengenai APBD, Pak, itu kan juga banyak daerah yang APBD-nya itu PAD-nya itu ditopang justru dari pajak kendaraan bermotor. Jadi tidak tergantung sumber daya alam. Iya. Jadi kan ada juga pajak-pajak lainnya gitu ya Pak Maya. Memang sebagian besar kan BBNKB, PKB dan BBNKB itu yang banyak memberikan sumbangan terhadap PAD ya. Tapi kalau umpamanya ya sumber daya alam kita itu besar gitu ya, katakan kita punya minyak itu ya, atau katakanlah masih ada batu bara, itu kan juga kita mendapat bahagiannya gitu ya. Tapi karena ini nggak ada ya andalannya itu saja PAD itu, BPKB, PKB itu aja gitu kan. Iya, Pak Basril, tadi Bapak mengatakan bahwa masih ada semacam trauma atau karena peristiwa PRRI. Tetapi kan masyarakat Sumbar juga andilnya cukup besar untuk pembentukan NKRI mulai dari awal ya. Bahkan ada Pak Hatta, ada Pak Sahril, ada Haji Agus Salim, ya, kemudian diteruskan generasi berikutnya. Kenapa masih trauma itu masih ada? Ya, jadi saya waktu zaman PRRI itu kan ya baru lahir gitu Pak Mbak. Dia kan tahun 57, 58, 59 gitu ya. Jadi memang traumatiknya itu memang luar biasa Bambang kalau kita ceritakan. Saya dapat cerita dari paman saya ya. Jadi memang ya kalau boleh kita katakan pada waktu itu lebih kejam dari Jepang, dari Belanda gitu ya. Sehingga ya tapi positifnya itu pula yang mendorong generasi muda pada waktu itu untuk keluar dari Sumatera Barat gitu. Dan dia berhasil gitu. Jadi dari sisi positifnya kita lihat bahwa itu adalah sebagai pemicu ya untuk kita lebih lebih kuat gitu di luar. Bahkan kalau boleh kita sebutkan untuk ya kadang-kadang ini Pak Bambang ya, saya sebutkan saja ya, kadang-kadang kan orang Minang itu ya kalau di angkatan itu kan sangat jarang yang dapat bintang ya, bintang 2, bintang 3, apalagi bintang 4 gitu ya. Karena masih ada ya, saya nggak tahu, tapi persepsi masyarakat kita itu ya kita mantan orang pemberontak ya enggak mungkin kita jadi komandan gitu kan. Nanti jangan ada kudeta gitu ya. Tapi dulu saya pernah punya teman, Pak. Itu jadi ketua DPRD DKI akhirnya. Itu orang jenderal juga, orang Minang itu. Iya. Saya lupa namanya tuh. Saya kenal itu, tapi lupa nih namanya. Iya, saya agak lupa, teman saya Lemhanas itu. Iya. Betul. Jadi karena itu Pak Bambang, jadi dia semenjak ya habis peristiwa PRRI itu ya mereka keluar gitu kan. Ya keluar, akhirnya ya banyak yang berhasil. Tapi memang ya traumatiknya itu luar biasa ya. Kalau bagi ya sehingga ada orang tua itu kan membuat nama anaknya nama Jawa itu. Pak Irwan Parikno itu salah satu contoh itu ya. Banyak juga teman-teman kita, supaya jangan nanti ini orang Padang nggak bisa. Takutnya seperti itu, ada perasaan seperti itu ya bagi orang tua kita. Nanti anaknya nggak bisa berkiprah di tingkat nasional, ya dibuat nama Jawa itu.
Tapi di sisi yang lain juga prakteknya kan justru orang Sumbar atau umumnya orang Minang malah kemana-mana Pak. Iya betul. Jadi mereka juga di luar itu nggak ada masalah kelihatannya. Iya iya. Jadi ya kalau boleh kita katakan memang ya cukup banyak juga Pak yang berhasil di luar gitu ya. Seperti Archandra Tahar itu kan ya cukup berhasil dia di Amerika Serikat dulu dalam bidang perminyakan. Dia sudah punya ya paten penelitian itu kan. Gitu juga ada di Inggris. Kalau kita lihat di diaspora Minangkabau itu banyak Pak Bambang. Ada di mana-mana, itu ada di Inggris juga, ada di Jerman juga, ada di Australia juga ada gitu kan. Tapi memang ya jiwa masyarakat Minang itu ya dia belum berhasil kalau ya dia nggak keluar gitu kan, ada licutan seperti itu. Jadi itu ada salah satu simbolnya lagu Teluk Bayur itu ya Pak ya? Oh iya. Orang yang dilepas gitu ya? Iya. Eli Kasim itu udah baru. Bukan, itu Elni Johan itu. Kalau Eli Kasim apa Pak? Ya itu juga terkenal sekali itu. Iya. Di mana-mana. Ya. Kalau Eli Kasim itu kan yang top itu Pulanglah Huda itu Pak Bambang. Pulanglah Huda ya? Jadi kan bukan Ayam dan Lape ya? Ayam dan Lape ada juga, ya kan? Ayam dan Lape ya juga bagus. Kemudian juga Pulanglah Huda itu kan perlihatkan bahwa banyak orang pemuda-pemuda itu dirantau itu diajak pulang gitu kan. Karena udah nggak pulang-pulang sekian tahun gitu kan. Nah, itu pesan yang disampaikan. Itu yang dikenang yang lain dari Sumatera Barat atau Minang itu kan banyak wartawan-wartawan terkenal itu berasal dari Minang itu. Iya. Gimana itu ceritanya? Ya jadi ini kalau orang Minang itu salah satu kebiasaannya Pak, itu kan suka bercerita ya, berkabar gitu ya. Jadi cerita lapau yang keunikan itu ya yang sudah menjadi budaya kita itu kan kalau di lapau di kedai-kedai itu orang bicara itu cerita udah kemana-mana Pak Bambang, bisa selesai Republik ini di sana itu. Jadi karena budaya seperti itu akhirnya ya itulah yang mendorong ya masyarakat Sumatera Barat atau pemuda-pemuda atau penulis-penulis itu ya untuk ya mengimplementasikan cerita-cerita itu bisa dalam bentuk novel, bisa dalam bentuk tulisan dan lain-lainnya gitu ya. Nah, jadi ya termasuk Jamaluddin Adinegoro kan yang kita anugerahnya itu kita perebutkan tiap tahun di Hari Internasional kan orang Padang sebenarnya. Itu saya katakan tadi bahwa namanya diganti dengan Adinegoro, padahal namanya Jamaluddin kan. Iya Jamaluddin. Iya. Itu bukunya Ratu Dunia Pak ya. Iya. Iya, saya baca itu buku itu. Ya. Jadi itu yang saya katakan, bukti yang saya katakan tadi itu bukan pada Iwan Praetno saja, tapi juga di Adinegoro udah dipakai seperti itu kan. Jadi memang itu Pak, kalau saya lihat ya, makanya penulis-penulis banyak karena memang sudah budaya seperti itu, berkabar seperti itu. Ya, karena di kedai-kedai, di lapau-lapau itu kan banyak cerita gitu. Nah, sehingga ya itu mendorong untuk menjadi penulis-penulis handal gitu ya.
banyak sekali itu yang kata enggak jadi lembu itu kan Nur Sultan Iskandar Pak ya itu. Ya, ya, ya. Ya, terus apa itu? Ada Siti Nurbaya, ada Abdul macam-macam. Muiz gitu kan. Abdul Muiz ya. Robohnya Suruh Kami. Ya. Saya kebetulan suka baca. Ya. Kalau Hamka kan tenggelam kapal Pandarwik itu kan bagus juga cerita. Iya, iya. Saya baca juga cerita itu. Iya, ya. Iya. Nah, kemudian ada wartawan perempuan itu Pak yang terkenal sekali itu. Oh ya, Rasuna Said. Siti Rasuna Said gitu. Dia pertama yang membuat surat apa namanya? Selendang apa namanya ya. Jadi dia yang melahirkan pertama surat kabar perempuan itu. Kalau kita baca kan perjuangan Siti Rasuna Said ini kan luar biasa juga sebagai perempuan ya. Nah, kemudian yang menarik kan apa ya, adat Sumatera Barat itu atau Minang itu kan salah satu yang sangat dikenal di Indonesia dan kelihatannya paling kuat dipelihara Pak ya. Jadi sampai anak cucu kemana-mana itu tetap aja gitu ya. Oh ya, anak dipaku kamanakan di bimbing ya. Orang kampung dipatenggangkan itu. Jadi itu kan gini Pak. Kalau garis keturunan Minang itu kan berbeda dengan daerah lain ya. Kalau nggak salah saya ada satu lagi di luar daerah gitu, di luar negeri malah ya. Jadi dia kan matrilinear gitu ya. Keturunan ibu. Jadi yang bertanggung jawab terhadap ya anak itu kan bukan bapaknya sebenarnya, tapi pamannya atau mamaknya gitu kan. Jadi dia yang apa namanya ya, kalau umpamanya terjadi apa-apa yang menanggung malu itu dulu adalah mamaknya gitu. Makanya ada apa namanya ya, kalau miskin betul gitu kan, ada pepatah mengatakan ya kalau kita menggadaikan harta gitu kan, boleh kalau umpamanya keponakannya itu sudah tua belum punya suami, ya itu boleh. Atau mayat terbujur di tengah rumah gitu kan, nggak ada duit itu boleh. Termasuk seperti itu. Kemudian ya ada beberapa kriteria yang memberikan toleransi lah terhadap kita ya katakan bisa menggadaikan pusaka itu. Nah, itu kan mama yang apa Pak? Yang ke depan itu kan mama ya. Orang nggak berani juga, nggak mau juga menerima gadai itu kalau nggak ada tadi diketahui oleh mamanya gitu. Jadi memang mama itu luar biasa kepemimpinannya di dalam keluarga gitu ya. Jadi hukum adat itu memang sangat kuat Pak ya? Iya, betul. Ya. Itu saya pernah mendengar itu ya, karena hukum tanahnya sangat kuat, maka pabrik semen itu diizinkan setelah mengganti dengan apa Pak? Kampus Universitas Andalas atau apa gitu ya? Oh gitu, ada masjid gitu. Ada diganti dengan masjid gitu. Jadi kan memang ini Pak Bambang ya, soal semen Padang itu ya kalau di adat Minang itu kan tidak boleh Pak, dijual itu nggak boleh. Pusaka itu nggak boleh dijual, tanah itu nggak boleh dijual sebenarnya. Jadi makanya jadi apa? Ya kalau kita lihat secara nasional ya, bisnis secara nasional kan selesai dengan jual beli gitu ya. Tapi ini tidak bisa gitu karena apa namanya ya, ada istilahnya kabau pai kubangan tinggal gitu. Istilahnya kalau diambil manfaatnya ambil saja, tapi yang tanahnya itu tetap kembali ke kaum gitu. Jadi begitu apa namanya ya, masyarakat mempertahankan ulayat gitu ya. Nah, itu berbeda dengan Gresik Pak. Kalau Gresik kan dia beli batu kapur itu. Nah, lalu ya dia olah kan, tapi ini nggak bisa seperti itu. Boleh
dia ambil gitu, ya itu yang diperhitungkan. Bagaimana caranya atau berapa diberikan kepada ulayat gitu. Nah, tapi yang tanahnya itu yang persoalan, makanya kadang-kadang kalau umpamanya kebijakannya katakan tidak apa ya, artinya tidak mewakili orang banyak gitu ya. Artinya ya ada indikasi ya penyelewengan atau korupsi, makanya dia minta itu kembali karena dia memberikan itu untuk kejayaan bangsa, untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi ketika dia tidak komit jalannya seperti itu, dia berontak, dia keluarkan kartu truf. Ya, dia keluarkan kartu trufnya itu. Ini nggak kita jual ini katanya kan. Sebenarnya hak ulayat itu kan ada di seluruh Indonesia, Pak. Ya. Dan undang-undang agraria kita kan sebenarnya berbasis juga kepada hukum adat. Ya. Tetapi yang gigih mempertahankan itu kelihatannya hanya di Sumbar. Jadi yang lain-lain makin habis itu hak ulayat itu. Iya. Tapi ya ya keluhan pemimpin kita ya seperti gubernur kadang-kadang itu juga, Pak. Investor itu nggak apa, artinya agak enggan dia masuk gitu kan. Karena sering ada polemik dengan masyarakat walaupun izin sudah selesai semua kan. Tapi ketika udah ketemu dengan masyarakat ya itu ada persoalan gitu kan. Jadi itu di luar negeri juga begitu sebenarnya, Pak. Jadi Vietnam, Cina itu juga seperti itu, nggak boleh itu dijual. Nah sekarang di Jawa Tengah ada model kayak gitu juga, ada kawasan industri yang nggak boleh dibeli, hanya boleh sewa. Iya. Jadi tanahnya tetap milik pemerintah itu. Itu kan ada kasus semen juga, Pak, di Jawa Tengah kalau nggak salah saya. Oh iya, kalau itu dengan rakyat, kalau itu dengan kawasan rakyat. Ini yang baru, ada kawasan industri baru dibangun, pemakainya tidak boleh membeli, tapi hanya menyewa. Sekian puluh tahun gitu, nanti kembali lagi. Baik Pak, kalau mengingat Sumbar atau mengingat Minang itu kan kulinernya itu kan terkenal sekali di mana-mana, sampai ke daerah yang kecil-kecil gitu ya. Di semua daerah itu ada masakan terkenalnya, bukan masakan Minang tapi masakan Padang. Warung Padang terkenalnya itu. Iya. Ya, itu apakah semua itu orangnya dari Minang atau sudah dipakai juga oleh orang lain? Kalau kita ya saya umpamanya pergi ke Kalimantan ya, saya temukan di Kalimantan. Ya jadi memang ya karena keterbukaan gitu ya Pak ya. Jadi kadang-kadang memang kita temukan, tapi pemilik tetap orang Minang. Tapi yang masak, yang menyediakan, ya kadang kita kan ceknya, kita minta bahasa Minang, dia nggak ngerti kan. jadi bukan dari Minang dia kan. Tapi sebagian besar masih orang Minang Pak, yang apalagi yang kecil-kecil gitu ya. Di pelosok-pelosok ya kita kemana-mana. Saya ke Bengkulu, ke daerah pelosok tuh ketemu juga rumah makan Padang. Nah, mereka ikatannya seperti apa Pak dengan daerah orang? Dulu saya pernah baca itu ada pengusaha fotokopi itu orang Minang, sehingga akhirnya di semua fotokopi di semua kota itu orang Minang, kemudian dia pulang kampung entah mendirikan apa gitu, pokoknya terkenal sekali itu di kampungnya itu. Iya. Itu banyak cerita semacam itu ya Pak ya? Iya, itu orang Sulit Air banyak Pak. Memang bergerak di bidang percetakan gitu ya. Jadi ya di mana-mana ya kota-kota besar terutama itu kita temukan ya yang punya percetakan itu ya orang Sulit Air itu, orang Padang itu. Karena Sulit Air itu memang sulit Pak. Kalau Bapak udah ke sana itu kan dia di atas bukit, di daerah Solo itu airnya pun sulit karena dia di pegunungan. Jadi kehidupan di sana sulit. Jadi ya apakah di bidang pertanian atau di bidang apa gitu ya.
nggak bisa diolah tanahnya karena nggak ada air gitu. Sangat sulit sekali airnya. Tapi sekarang kan sudah ada sumur bor ya Pak. Emang beda. Tapi keadaan seperti itu yang memicu masyarakatnya untuk keluar gitu. Jadi kalau umpamanya hari-hari baik seperti Lebaran dulu ya, itu dia pulang itu bawa duit Pak. Berlomba-lomba dia tuh bangun masjid, bangun jembatan, bangun jalan. Dia nggak mau dia sama-sama, pokoknya dia masjid saya bangun sendiri gitu. Oh ini ada lagi, oh jembatan ini perlukan, atau sumber air ini perlu, dia yang bangun gitu. Jadi dia perlihatkanlah kepada masyarakat dia udah berhasil di rantau, udah punya duit gitu kan. Seperti itu dia. Apa betul seperti kata Pak Herman bahwa kadang-kadang lebih banyak masjidnya daripada orang yang yang jamaahnya ya. Ya tapi memang apa namanya ya sebenarnya tiap-tiap suku Pak, tiap-tiap kaum itu ya sama kalau orang apa ya orang Hindu kan dia punya pura itu ya. Sebenarnya kita juga punya seperti itu. Jadi apa namanya ya semacam identitas juga ya bagi masyarakat kita. Umpamanya ada di sana ada musala, oh musala kaum Jambak sana ya, suku saya Jambak itu Pak ya. Oh itu suku Tanjung punya. Kadang-kadang kan kalau di kampung kan agak ini juga Pak antara suku itu ya kadang-kadang nggak bersaing gitu ya. Jadi dia ingin melihatkan sukunya membangun masjid, sukunya membangun musala gitu. Kadang-kadang ya itu yang membuat masjid musala itu kadang banyak gitu ya. Baik Pak Basril, sayang sekali waktunya sebenarnya masih menarik, tapi saya ingin mendapat kesimpulan dari Bapak yang berpengalaman ya, pernah jadi ketua PWI, pernah memimpin surat kabar dan sampai sekarang masih juga apa yang ingin disarankan atau diharapkan dari pemerintah provinsi maupun dari masyarakat Sumatera Barat tentu untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan di masa yang akan datang. Ya, jadi kalau saya Pak yang saya usulkan ya sebagai rakyat lah gitu ya. Jadi pertama ya di dalam ya sekarang kan sudah berbeda ya memilih pemimpin itu ada pilkada namanya. Kadang-kadang kan pilkada itu juga tidak menjamin ya melahirkan pemimpin yang baik lah segalanya itu ya. Jadi pertama tentu kita mengharapkan kepada masyarakat ya di dalam percaturan dunia politik seperti sekarang. Kalau bisa yang terpilih itu pertama tentu orang yang punya kapasitas. Ya, jadi kita hindarilah ya politik ya macam-macam itu ya. Kita tetap berorientasi kepada pemimpin yang punya kapasitas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya kalau kita sudah dapat melahirkan pemimpin yang bagus, yang baik, yang kapabel itu ya. Jadi tentu kita harapkan dia bisa memotret ya keadaan daerah. Apa potensi Sumatera Barat ini? Ya, dia juga bisa menggali apa yang pernah dibuat oleh Sumatera Barat ini. Apa yang pernah dicapai gitu ya secara gemilang oleh Sumatera Barat ini. Nah, itu dia harus inventarisir ya. Kemudian juga potensi-potensi yang ada harus dia perhitungkan betul ya. Kemudian dari sana dia baru merancang program, kemudian juga mengajak masyarakat ya secara bersama-sama. Baik yang ada di dalam daerah maupun di luar daerah. Saya rasa kalau itu dilakukan itu bisa maju, Pak. Bisa maju Sumatera Barat itu. Tapi kalau umpamanya masih ya katakan pemimpinnya belum tepat ya itu juga akan menjadi sumber ya kita tidak akan maju-maju. Karena begitu dia duduk yang dia pikirkan ya mungkin partainya, dirinya sendiri. Itu apa kendala kita. Okay. Terima kasih sekali Bapak Dr. Insinyur Haji Basril Bashar MM
tokoh masyarakat Sumatera Barat, seorang pengajar di perguruan tinggi, dan seorang wartawan senior yang sudah banyak pengalaman. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Sumatera Barat semakin maju dan semakin sejahtera. Amin, Tapi amin, jangan lupa juga tetap mewarnai daerah-daerah lain di Indonesia ini. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama Bang. Semoga sehat. Salam sehat.